Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube Mama Bunga. Dan masih seperti biasa ya teman-teman, share kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya dimanapun berada. Dan di sini aku awali dari merapikan tempat tidur. Hari ini rencananya aku mau ganti spray ya teman-teman, karena menurut aku spraynya itu udah kotor, jadi udah waktunya diganti. Oh ya teman-teman, saat nonton video aku ini lagi pada ngapain nih? Adakah yang lagi rebahan atau lagi beraktivitas? Dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman, karena saat ini tuh aku lagi nggak enak badan. Nggak tahu kenapa tadi bangun tidur tuh kayak tenggorokan gatel, terus badan tuh kayak ngerasa gimana gitu ya teman-teman, kayak nggak nyaman mau aktivitas apapun. Tapi yang namanya juga ibu rumah tangga ya harus tetap ngerjain rumah ya teman-teman, meskipun pekerjaan rumah itu dikerjain secara pelan-pelan. Yang biasanya jam 8 itu pekerjaan rumah udah kelar semua, tapi karena ini aku lagi nggak enak badan, ya udah sesiapnya aja gitu ya teman-teman. Yang penting badan ini aku bawa gerak dan aku masih bisa beraktivitas seperti biasa. Tapi kalau aku ngerasa badan aku udah drop banget, aku udah nggak sanggup untuk melakukan aktivitas, ya aku bawa rebahan aja dulu gitu ya teman-teman, nggak pernah aku paksain. Nah nanti kalau aku udah ngerasa badanku agak enakan, baru aku lanjut beraktivitas. Dan aku adalah tim ibu rumah tangga yang nggak bisa melihat rumah berantakan. Jadi meskipun keadaan sakit ataupun sedang nggak enak badan, aku masih tetap beraktivitas seperti biasa, yaitu merapikan tempat tidur, bersih-bersih, beberes rumah, dan memasak. Meskipun aku lakuin dengan secara pelan-pelan dan memang sedikit lambat ya teman-teman. Selagi badan ini masih bisa diajak bekerja sama, ya aku lakuin aja semua aktivitas aku sehari-hari ya teman-teman. Kecuali aku memang drop banget, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu baru aku kayak istirahat aja dulu gitu, rebahan dulu. Nanti kalau udah mulai enakan baru aku mulai aktivitas lagi. Dulu aku pernah punya penyakit yang namanya vertigo. Jadi kalau vertigonya itu udah kambuh, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Bener-bener aku udah nggak bisa aktivitas sama sekali ya teman-teman. Yang aku rasain saat vertigo aku kambuh, kepala ini pusing banget. Terus kita kalau buka mata itu kayak dunianya ini muter gitu ya teman-teman. Bahkan perut aku juga sampai mual. Aku juga pernah muntah di tempat tidur gitu, karena kan aku lagi rebahan. Aku ngerasa aku pengen gerak gitu kan, aku gerak sedikit aja perut aku mual, dan di situ aku mual, di situ juga aku muntah. Aku pernah itu muntah di tempat tidur, bahkan aku nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, mau minum aja aku nggak bisa buka mata. Jadi di saat penyakit vertigo aku kambuh, aku ngerasa aku tidak berguna karena aku tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan aku melihat anak aku lagi ngapain, dia sedang nangis, dia sedang pup, dia sedang pipis, aku udah nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya dilakuin sama suami aku. Dan alhamdulillah semenjak diterapi sama suami aku, sampai sekarang sudah tidak pernah kambuh lagi. Dari mulai anak aku si Bunga usia 2 tahun sampai sekarang ya teman-teman, alhamdulillah aku udah nggak punya penyakit vertigo. Buat teman-teman yang sudah tahu penyakit vertigo itu seperti apa, pasti udah pernah ngerasain lah ya gimana rasanya. Oke teman-teman, ini aku udah selesai merapikan tempat tidur. Jadi sesederhana apapun, kalau tempat tidur kita kelihatan bersih dan rapi, pasti enak untuk dilihat ya teman-teman. Oke, setelah itu ini aku lanjut mau memasak di dapur. Hari ini aku mau memasak sayur asem, karena ini cuacanya panas dan aku juga pengen makan yang segar-segar. Dan untuk sayur-sayuran asemnya sudah aku bersihkan semua. Di sini sayur asemnya aku menggunakan kacang, nangka muda, terus ada terong biru sama jagung ya teman-teman. Kebetulan hari ini stok perbumbuan aku yang sudah bersih di dalam kulkas sudah habis. Jadi ini aku mau kupas-kupas lagi seperti bawang merah dan bawang putih.
Di wilayah Riau untuk saat ini cuacanya ekstrim ya teman-teman, yang tadinya panas nanti tiba-tiba bisa hujan deras. Jadi ceritanya tuh gini ya teman-teman, semalam itu aku ada berkunjung ke rumah saudara sama bapak aku, mama aku, terus adik aku juga. Kita itu naik motor. Nah, waktu kita pergi itu cuacanya cerah-cerah aja gitu, panas seperti biasa ya teman-teman, cuacanya cerah panas. Nah gitu, kita waktunya pulang kita kena hujan di jalan, dan itu kita nggak nyangka ya teman-teman, segitu panasnya matahari, terik matahari, tiba-tiba hujan deras. Oke, ini airnya sudah mendidih. Di sini yang pertama aku masukin nangka muda sama kacang panjang. Karena nangka muda sama kacang panjang kan sedikit keras gitu, jadi ini aku dahulukan untuk merebusnya. Nah, setelah itu aku masukkan bumbunya yang sudah aku haluskan. Terus di sini ada lengkuas geprek sama asam potong. Setelah nangka muda dan kacang panjangnya sudah empuk, barulah aku masukkan terong sama jagungnya. Untuk bumbu sayur asam ini aku menggunakan kemiri, bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit sama cabai besar. Terus aku kasih terasi dan aku geprekin lengkuas sama aku kasih asam potong. Karena ini sayurnya sudah ada terasa pedas gitu, jadi aku gak perlu nyambel terasi, apalagi udah aku campur terasi sedikit, ya udah enak banget ya teman-teman. Aku tinggal goreng ikan asin aja. Alhamdulillah ini sayur asamnya udah mateng. Yuk kita makan dulu teman-teman semuanya. Oke teman-teman, aku udah selesai makan. Di sini aku mau lanjut bikinin makanan kesukaan anak aku si Bunga, yaitu jelly coklat. Anak aku si Bunga itu susah banget kalau disuruh makan, dia itu pengennya ngemil aja gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh selalu sedia roti atau makanan lain di rumah. Jadi meskipun anak aku si Bunga sama sekali nggak mau makan nasi, setidaknya perutnya sudah terisi dengan roti, jadi aku nggak perlu khawatir banget. Ya namanya juga anak-anak, kalau dia lagi nafsu makan, pengennya makan terus, tapi kalau dia lagi nggak nafsu, sama sekali dia nggak mau. Maka dari itu aku selalu stok roti di rumah, supaya kalau anak aku lagi nggak nafsu makan, dia udah makan roti, jadi aku nggak perlu khawatir. Kalau udah pagi-pagi sarapan itu kayak udah tenang aja gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke cerita videonya. Di sini aku sedang bikin Nutrijel coklat. Dan di sini yang pertama aku lakukan, aku aduk rata dulu bubuk Nutrijel sama gulanya supaya saat dimasak nanti tidak menggumpal. Setelah itu kita tambahkan air secukupnya dan kita aduk seperti ini sampai mendidih ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih berarti sudah mateng. Lanjut kita tuangkan ke dalam cetakan. Dan itulah tips dari aku ya teman-teman, supaya saat memasak Nutrijel coklat tidak menggumpal. Yang pertama kita lakukan, kita satukan dulu gula sama bubuk Nutrijel, kita aduk rata. Setelah itu kita tambahkan air dan kita aduk sampai mendidih. Insya Allah Nutrijelnya matang dengan sempurna dan tidak ada menggumpal sama sekali. Karena memasak Nutrijel coklat ini agak sedikit berbeda ya teman-teman daripada Nutrijel rasa lain. Karena waktu itu aku belum tahu cara masak Nutrijel coklat, aku pernah gagal ya teman-teman. Aku masak Nutrijel coklat itu pernah matangnya itu menggumpal dan gak rata gitu. Kalau memasak Nutrijel rasa buah kayak gampang aja gitu ya teman-teman, tapi kalau di saat masak Nutrijel rasa coklat memang sedikit berbeda. Dan alhamdulillah sekarang aku udah tahu caranya, jadi kalau mau masak Nutrijel coklat udah nggak pernah gagal ya teman-teman. Oke, masih seperti biasa. Setelah selesai memasak, di sini aku lanjut membersihkan meja dan kompor. Untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapihan dapur kita, kalau udah selesai memasak, membersihkan meja dan kompor ini jangan di skip ya teman-teman, supaya dapur kita itu selalu kelihatan bersih. Karena sesederhana apapun rumah kita, kalau semua setiap ruangan itu dilihat rapi, bersih, pasti enak untuk dilihat. Begitu juga sebaliknya, kalau rumah kelihatan mewah tapi penghuninya itu tidak tahu bagaimana cara merapikan dan membersihkan rumah, sudah pasti rumah itu juga akan kelihatan gak nyaman ya teman-teman.
Meskipun ini piring kotor aku cuman sedikit, tapi langsung aku cuci. Jadi kalau habis makan, kalau habis memasak itu langsung aku cuci supaya dapur aku tidak kelihatan menumpuk piring kotor, dan aku pengennya dapur aku selalu terlihat bersih. Karena untuk selalu menjaga kebersihan dan kerapihan rumah itu memang harus ya teman-teman. Alhamdulillah rumah kontrakan aku yang sekarang kamar mandinya luas, jadi bisa aku taruhin kolam renang anak aku di situ tanpa harus aku geser-geser. Karena kalau untuk tempat mandi sama untuk tempat mencuci piring masih ada ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tong sampah aku udah kelihatan penuh banget sampahnya. Jadi aku mau lanjut membuang sampah. Dan ini aku membuang sampahnya itu di samping rumah. Di sini ada lubang ya teman-teman. Dulu itu ceritanya ini adalah sumur, tapi sama si pemilik rumah ini dijadikan lubang pembuangan sampah. Tetangga aku pernah cerita, dulu itu sumurnya nggak pernah kering meskipun musim kemarau, tapi nggak tahu kenapa ya teman-teman sekarang dijadikan tempat pembuangan sampah. Oke teman-teman, ini pakaian aku semuanya udah pada kering karena cuaca hari ini mataharinya terik banget. Nah kalau udah dihanger seperti ini, aku nggak langsung lipetin ya teman-teman. Biasanya kalau udah aku angkatin seperti ini, aku gantungin aja di kamar tengah. Dan ini adalah pakaian sehari-hari, jadi kalau mau kita pakai, kita tinggal ambil saja. Oke, ini aku mau lanjut mengganti horden kolong karena horden kolong dapur aku udah mulai kotor. Ini dari mulai aku pindah ke rumah kontrakan ini sampai sekarang ini baru mau aku ganti. Sebenarnya kalau untuk horden kolong dapur ini lebih baik kita menggunakan yang warna-warna gelap saja supaya nggak kelihatan kotornya ya teman-teman. Apalagi ini warna pink kan warna cerah, udah pasti dia lebih gampang kelihatan kotor gitu. Tapi karena aku lebih memilih tema dapur aku ini pink dan putih, jadi di sini aku lebih memilih warna hordennya itu yang berwarna pink supaya lebih masuk ke tema dapur aku ya teman-teman. Karena untuk horden kolong dapur aku yang berwarna pink aku baru punya satu, jadi di sini mau aku ganti horden kolong yang warnanya gelap dan motif bunga-bunga gitu. Ini tuh dulu aku beli karena aku belum tahu ya teman-teman, aku mau pakai tema dapur itu yang bernuansa apa gitu. Dan sekarang ini aku sudah memutuskan kalau aku lebih suka dapur itu nuansanya pink dan putih. Tapi tidak terlalu yang pink-pink banget gitu ya teman-teman. Aku pengennya itu warna pinknya ada, warna putihnya ada, tapi nggak terlalu yang over banget warna pink. Jadi aku hanya pengen dapur aku tuh nuansanya pink dan putih. Yang bernuansa pink dan putih cukup di dapur ini saja, tapi kalau di bagian ruang tamu, di bagian kamar dan ruang keluarga, itu temanya sudah berbeda ya teman-teman. Nanti kalau aku udah punya rumah sendiri, aku baru bisa menentukan tema apa yang cocok untuk ruangan tamu, ruang keluarga, dan tempat tidur. Kalau saat ini namanya juga masih ngontrak ya, apa adanya aja dan seperlunya aja ya teman-teman. Dan ini tuh sudah sekitar jam 5 sore, sudah waktunya anak aku si Bunga mandi. Jadi kalau mandi dia tuh seperti ini ya teman-teman, dia tuh kayak berenang-berenang dulu, nanti kalau udah kedinginan baru mau disabunin. Nggak berasa ya teman-teman, anak aku si Bunga udah segede ini, sekarang usianya sudah 4 tahun. Karena kalau aku nonton video YouTube aku yang di awal aku nge-YouTube itu kan anak aku masih usia 2 tahun. Jadi kayak ngerasa ya Allah, kemarin itu anak aku masih kecil banget, sekarang udah sebesar ini gitu. Karena di awal aku nge-YouTube anak aku masih usia 2 tahun ya teman-teman.
Karena dulu di awal nge-YouTube aku sempet keriuhan gitu ya teman-teman. Anak aku kan masih usia 2 tahun, dia belum ngerti tripod itu digunakan untuk apa. Jadi kalau aku ngambil video tuh tripodnya suka ditarik-tarik sama dia, suka digeser-geser gitu. Dan alhamdulillah sekarang anak aku si Bunga usianya sudah 4 tahun, jadi dia udah mulai ngerti ya teman-teman. Kalau ada tripod yang masih aku pakai, kameranya itu masih nyala, dia tuh kayak hati-hati banget gitu kalau lewat deket tripod, takutnya dia nyenggol. Jadi sekarang dia udah mulai mengerti, sekarang dia udah mulai memahami tripod itu digunakan untuk apa. Oke teman-teman, segini aja dulu video aku hari ini. Terima kasih banyak ya aku ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di video Mama Bunga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.